Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya, Putri mau sharing materi terkait dengan PHBS ya. Apa sih itu, perilaku hidup bersih dan, sehat. Mungkin dari teman-teman sudah pernah, sering ya mendengar istilah ini atau mungkin ada yang sudah tahu PHBS itu di mana aja, di tatanannya di mana saja. Lah ini, akan diulas materi terkait ini. Oke, PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Ini merupakan sekumpulan perilaku yang dipraktekkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pengetahuan yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Jadi yang namanya PHBS, perilaku hidup bersih sehat ini dipraktek jadi praktek perilaku atas kesadaran saya sebagai hasil dari pengetahuan saya gitu ya, yang akhirnya saya mampu menolong diri saya sendiri dan mampu untuk sehat gitu ya. Terus bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit serta penyehatan lingkungan harus dipraktekkan perilaku mencuci tangan dengan sabun, pengelolaan air minum dan makanan yang memenuhi syarat, menggunakan air bersih, menggunakan jamban sehat, pengelolaan limbah cair yang memenuhi syarat, memberantas jentik nyamuk, tidak merokok di dalam ruangan, dan lain-lain. Sebelum masuk ke situ, jadi yang terkait dengan PHBS jadi PHBS itu mencakup mungkin beratus-ratus perilaku atau mungkin bahkan beribu-ribu perilaku ya yang harus dipraktekkan dalam rangka untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat gitu ya. Itu tadi untuk yang bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit ya, apa saja sih yang harus dilakukan. Kalau yang di bidang kesehatan ibu dan anak serta keluarga itu apa ya, eee, dipraktekkan itu perilaku mencari pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, menimbang balita setiap bulan ya, ke posyanduan, mengimunisasi lengkap bayi, menjadi akseptor KB gitu ya. Terus nanti di bidang gizi dan farmasi dipraktekkan perilaku makan dengan gizi seimbang, terus minum tablet penambah darah selama hamil, memberi ASI eksklusif gitu ya, mengkonsumsi garam beryodium. Terus di bidang pemeliharaan kesehatan dipraktekkan perilaku aktif memanfaatkan fasilitas kesehatan ya, memanfaatkan puskesmas, terus Eee, misalnya memanfaatkan BPJS ya, artinya kalau memang misalnya badannya nggak enak, nggak sakit, ya memang harus diperiksakan dan itu bisa menggunakan BPJS ya. Jadi untuk perilakunya bisa di bidang untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit, di bidang kesehatan ibu dan anak, di gizi dan farmasi, dan di pemeliharaan kesehatan. Konsep tatanan. Tatanan ini adalah berbagai tempat atau sistem sosial di mana ia melakukan kegiatan sehari-hari. Setiap tatanan, faktor-faktor individu, lingkungan fisik, lingkungan sosial berinteraksi dan menimbulkan dampak kesehatan. Jadi yang namanya tatanan itu tempat ya, tempat saya melakukan kegiatan sehari-hari. Makanya di sini ada berbagai tatanan. Jadi tatanan ini tempat di mana saya sebagai manusia secara aktif nantinya akan berinteraksi dengan lingkungan dan bisa akhirnya timbul dampaknya adalah masalah kesehatan. Sehingga otomatis kan perlu di tatanan tadi kita perlu perilaku hidup bersih dan sehat ya. Ada 5 macam tatanan yaitu tatanan rumah tangga, tatanan institusi pendidikan, tatanan tempat kerja, tatanan tempat umum, dan tatanan fasilitas kesehatan. Oke, di sini yang tadi Putri jelaskan ya, jadi antar tatanan itu saling berpengaruh ya. Karena contohnya misalnya gini, saya di rumah berarti tatanan rumah tangga, saya bekerja berarti saya di tatanan misalnya, apa sih, tempat kerja. Jadi semuanya saling berhubungan. Ketika saya misalnya nih tatanan di rumahnya nggak bagus, otomatis kan mungkin ke tempat kerja saya akan membawa virus atau bakteri, kayak gitu. Jadi saling berhubungan. Atau bisa juga di tatanan rumah tangga saya udah bagus tuh, udah sampah juga dikelompokkan, terus habis itu anggota keluarganya juga
mematuhi perilaku hidup bersih sehat, tapi ketika saya di kantor saya tidak mematuhi perilaku hidup bersih sehat di tempat kerja, ya otomatis nanti tetap ngaruh tatanan rumah tangga saya gitu. Jadi semuanya saling berhubungan. Dan semuanya intinya di tatanan rumah tangga ya yang saling berhubungan, karena mereka ibaratnya habis dari mana-mana ya pulangnya ke rumah kan, ya gitu. Oke, ini tadi yang di berbagai tatanan yang di institusi pendidikan itu bisa di sekolah, di pesantren, di kampus ya, di tempat kerja bisa di kantor, pabrik, di tempat umum itu bisa tempat ibadah, pasar, pertokoan, terminal, di fasilitas pelayanan kesehatan bisa di puskesmas, bisa di rumah sakit ataupun bisa di klinik. Oke, kita bahas satu-satu ya. Untuk perilaku hidup bersih sehat di rumah tangga itu ada 10 perilaku ya. Yang pertama adalah lakukan persalinan di fasilitas kesehatan. Yang kedua adalah memberi bayi ASI eksklusif 6 bulan ya, menimbang balita setiap bulan ke posyandu, makan buah dan sayur setiap hari, melakukan aktivitas fisik di setiap hari ya, olahraga, terus menggunakan air bersih, terus mencuci tangan dengan air sabun, maaf dengan air bersih dan sabun, terus memberantas sarang nyamuk minimal seminggu sekali ya, dibersihkan bak mandinya, menggunakan jamban sehat dan tidak merokok. Jadi kalaupun misal merokok ya tidak di dalam rumah ya. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah melakukan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan. Di tenaga kesehatan ini bisa dokter, bisa bidan ya. Hal ini karena ada beberapa masyarakat yang masih apa ya, dengan dukun gitu-gitu ya. Selain tidak aman, takutnya penanganannya tidak steril ya, dan akhirnya bisa menyebabkan kematian. Kematiannya ini bisa otomatis ibu dan bayinya. Jadi untuk ASI eksklusif itu 6 bulan. 6 bulan itu berarti hanya ASI saja tanpa makan dan minuman yang lain. Terus selanjutnya adalah menimbang balita setiap bulan. Ditujukan untuk apa? Dimaksudkan untuk apa? Untuk memantau pertumbuhan balita tersebut ya. Kalau pertumbuhan kan kaitannya dengan berat badan, kaitannya dengan tinggi badan ya. Terus nantinya di sana akan dilakukan pencatatan, hasilnya dicatat di KMS gitu ya. Terus selanjutnya adalah eee, yang menggunakan air bersih ya. Menggunakan air bersih di sini eee, untuk apa ya? Untuk mandi, untuk memasak ya, karena yang tidak bersih itu bisa mengandung bakteri atau kuman yang bisa menyebabkan penyakit. Terus mencuci tangan dengan air bersih dan sabun ya, jelas di sini manfaatnya untuk menghilangkan kuman ya, bisa sebelum sebelum makan, terus nantinya setelah makan, terus kalau habis kita memegang uang atau memegang apa, hewan peliharaan, kita juga tetap harus cuci tangan. Terus jelas ya ketika mau menyusui bayi ini juga harus diperhatikan, sebelum menyusui juga harus cuci tangan. Terus selanjutnya adalah menggunakan jamban sehat. Menggunakan jamban sehat ini jadi, harapannya yang namanya jamban ini adalah suatu ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan kotoran manusia yang terdiri atas tempat jongkok atau tempat duduk dengan leher angsa atau tanpa leher angsa, yang dilengkapi dengan unit penampungan kotoran dan air untuk membersihkannya. Nah, ini ada syarat jamban sehat ya. Yang pertama adalah tidak mencemari sumber air minum, tidak berbau, tidak dapat dijamah oleh serangga atau tikus, tidak mencemari tanah sekitarnya, mudah dibersihkan dan aman digunakan, dan dilengkapi dengan dinding dan alat pelindung, penerangan dan ventilasinya cukup, lantai kedap air, tersedia air, sabun dan alat pembersih untuk jamban tadi. Selanjutnya adalah memberantas jentik nyamuk ya. Jadi kita harus sering melakukan pemeriksaan jentik nyamuk secara berkala ya. Terus ceknya di mana? Ya otomatis di bak mandi, ya di apa sih kamar untuk WC-nya, di apa vas bunga, di tatakan kulkas, ataupun di luar rumah yang intinya ada air yang tertampung ya.
Terus selain pemeriksaan jentik secara berkala juga pemberantasan sarang nyamuk ya dengan 3M, menguras, mengubur, dan menutup. Terus selanjutnya makan buah dan sayur setiap hari. Jadi minimalnya itu adalah 2 macam jenis sayur dan 3 jenis buah ya. Jadi nggak harus mahal tapi memiliki kecukupan gizi ya. Jadi sayuran yang baik untuk dimakan itu yang berwarna hijau tua, kuning, dan orange ya, seperti bayam, kangkung, daun katu, itu bagus ya. Untuk buah juga semuanya bagus untuk dimakan ya. Terus selanjutnya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari karena dengan olahraga ya, karena penting untuk kebugaran, terus apa ya, apa sih, untuk agar tubuh kita itu tetap sehat, seperti itu. Iya, iya, Kak. Bentar, Ibu lagi rekaman sebentar. Sebentar, sebentar. Oh, jam 8. Terus selanjutnya adalah tidak merokok di dalam rumah ya. Jadi kenapa sih tidak boleh di dalam rumah? Karena nanti anggota keluarga yang lain akan menjadi perokok pasif ya. Jadi apa ya, kasihan anak-anaknya seperti itu. Nggak jadi, Kak, nggak jadi, nggak jadi. Ya, lanjut ya untuk PHBS di institusi pendidikan, tadi bisa di sekolah, bisa di kampus, di TK ya, ini banyak banget, ada 14, kita lihat satu-satu ya. Jadi diperhatikan juga ketika kalian ke kampus, ini adalah macam-macam perilaku hidup bersih sehat. Yang pertama adalah memelihara rambut agar tetap bersih dan rapi, memakai pakaian bersih dan rapi, memelihara kuku ya agar pendek dan bersih, apalagi kalian perawat ya, maksudnya jadi role model di masyarakat. Memakai sepatu yang bersih, berolahraga secara teratur, tidak merokok di sekolah. Ya harapannya sih karena kalian jadi perawat pun ya di sekolah dimanapun ya jangan merokok ya. Tidak menggunakan napsa, ini benar-benar nggak ada manfaatnya ya karena benar-benar memang merusak organ tubuh. Terus memberantas jentik nyamuk di sekolah, menggunakan jamban yang bersih sehat, menggunakan air bersih, cuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun, membuang sampah di tempat sampah. Jadi kalau di kampus kok memang misalnya di dalam kelas melihat ada kertas, bungkus permen atau apapun ya diambil ya, nggak harus disuruh. Terus mengkonsumsi jajanan sehat dari kantong sekolah, artinya ketika sudah jadi mahasiswa udah tahu ya mana makanan yang sehat dan tidak. Terus tetap menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan, apalagi mahasiswa harus tahu tentang IMT ya, indeks massa tubuh. Rumusnya adalah berat badan kalian dibagi tinggi badan kalian dikuadratkan, tapi tinggi badannya dalam meter. Misalnya tinggi badannya 150 berarti 1,5 dikuadratkan. Berat badannya misalnya 56, berarti 56 dibagi 1,5 kali 1,5. Normalnya adalah 18 sampai 22. Terus PHBS di tempat kerja, ini ada 9. Yang pertama adalah memelihara kebersihan ruangan ya. Terus menggunakan air bersih, menggunakan jamban sehat, sama membuang sampah pada tempatnya, mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun, mengkonsumsi makanan yang sehat,
memberantas jentik nyamuk hampir sama dengan yang di sekolah tadi ya. Terus olahraga dan tidak merokok di tempat kerja. Terus, nah ini kaitannya dengan COVID, sama ya, yang cuci tangannya, terus tapi ketika membuka pintu dengan menggunakan siku, terus tidak berkerumun, terus tidak presensi, tidak fingerprint ya, sama juga di Hardbank juga presensinya dengan aplikasi di HP masing-masing, terus membersihkan meja dengan disinfektan, terus tidak terlalu sering ya memakai barang-barang yang memang digunakan bersama. Terus tetap menjaga jarak, terus ventilasi di ruangan dipastikan adekuat atau cukup, terus sudah tidak ada cuci apa sih, salaman gitu udah nggak ada ya. Terus tetap menggunakan masker dan selalu menerapkan PHBS di tempat kerja tadi yang ada berapa tadi? 9 gitu ya. Cuma ditambah karena untuk pencegahan COVID ini. Terus di fasilitas pelayanan kesehatan ada 7, cuci tangan, penggunaan air bersih, jamban sehat, membuang sampah pada tempatnya, tidak merokok, terus tidak boleh meludah sembarangan ya karena bakteri bisa aja di ludah kita gitu ya. Terus pemberantasan jentik nyamuk. Oke, ini tidak terlalu penting ya karena materi yang diliputi adalah definisi sama apa sih tatanan dari PHBS. Pada prinsipnya untuk strategi promosi kesehatan untuk PHBS, untuk strategi Promkes kan kemarin sudah dijelaskan ya, ada gerakan pemberdayaan masyarakat, bina suasana, dan advokasi yang pada prinsipnya adalah untuk biar masyarakatnya itu berperilaku hidup bersih, sehat untuk mencegah atau menanggulangi penyakit atau masalah kesehatan. Jadi dari berbagai tatanan tadi yang ada 5, strateginya dengan pemberdayaan masyarakat, dengan bina suasana, dan advokasi. Oke, mungkin itu dari Putri ya. Kalau ada pertanyaan boleh nanti ditanyakan di forum diskusi. Terima kasih, semoga bermanfaat, selalu jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.